Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pencuri. Dalam benak kita terbayang adalah sosok perbuatan yang bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Mengapa bisa merugikan dirinya sendiri? Karena jika tindakannya melanggar hukum, pasti akan mendapat konsekuensi atau hukuman yang berlaku. Seringkali dalam keseharian kita mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, kita sering menyaksikan orang yang menunaikan sholat baik secara berjamaah maupun sendiri dengan sangat cepat. Kita bahkan mungkin pernah melakukan hal yang sama dan melupakan rasa tumakninah. Keadaan seperti ini sering terjadi karena kita terburu-buru untuk melakukan sesuatu setelah menyelesaikan sholat. Rasulullah SAW secara keras telah mengingatkan kita dalam sabdanya, Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, bahwa orang yang tidak sempurna dalam melakukan ruku dan sujud diibaratkan pencuri dalam salat. Dan pencuri dalam salat adalah seburuk-buruknya pencuri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana mencuri dalam salat. Rasulullah berkata, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Apakah yang dimaksud dengan tumakninah itu? Dalam bahasa, tumakninah berarti tenang atau diam sejenak. Dalam istilah, tumakninah berarti diam atau tenang antara dua gerakan sholat. Sebagai contoh, ketika berdiri dari ruku dan turun ketika akan melakukan sujud, haruslah dibarengi dengan tumakninah atau diam sejenak. Mengapa kita harus melakukan tumakninah dalam salat? Ini didasarkan pada riwayat Rasulullah SAW yang memerintahkan seseorang untuk mengulang salatnya hingga 3 kali, karena Rasulullah melihat orang tersebut belum menegakkan salat dengan tumakninah. Hal ini sebagaimana termuat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut. Rasulullah SAW masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke masjid lalu sholat. Kemudian lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi menjawab dan berkata kepadanya, kembali dan ulangilah sholatmu, karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama kali tadi. Lalu orang itu datang menghadap kembali kepada Nabi dan memberi salam. Nabi kembali berkata, kembalilah dan ulangi salatmu, karena kamu belum salat. Nabi memerintahkan orang ini sampai 3 kali, hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus Anda dengar benar ya Rasul, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Nabi lantas berkata, jika kamu berdiri untuk salat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah.
maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh rakaat salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tumakninah saat ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara sujud adalah rukun salat. Salat yang tergesa-gesa dapat mengurangi tumakninah dan membuat salat tidak sah. Merasakan tumakninah itu sendiri dapat meningkatkan kekhusyuan dan kelezatan tubuh saat melakukan gerakan seperti ruku, i'tidal, dan sujud. Meskipun terjadi perbedaan pendapat antara para imam mazhab, tumakninah itu sendiri termasuk dalam perbuatan yang membuat khusyuk dalam salat. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu ibadah, karena ini adalah ranah kekuasaan dari Allah semata untuk menentukannya. Tugas kita hanyalah mematuhi dan mengerjakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita, karena Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah kultum tentang pentingnya tumakninah dalam salat kita. Semoga kita dapat melakukan salat dengan sepenuh hati, dengan pikirannya khusyuk dan tenang. Dengan demikian, ibadah kita harapkan diterima oleh Allah Ta'ala dan memberikan pengaruh positif pada kehidupan kita, baik secara lahir maupun batin. Dan semoga channel ini dapat terus memberikan hal yang bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.